Selamat malam, saudara. Di sini sedang hujan. Loh, hujan? Itu latar belakangnya kan tidak hujan. Bahkan orang sedang bergerombol di sana. Ya, saudara tahu. Itu adalah foto yang menjadi latar belakang untuk pembahasan kita yang secara topikal, sesuai. Di situ belum zamannya corona. Di mana, saudara? Itu di Perancis. Tempat seorang tokoh yang kita bicarakan. Nanti akan ketahuan siapa. Namun, intinya adalah siaran di lembaga apa itu, ya adalah siaran langsung, dapat dikatakan begitu. Jadi begitu langsung siaran ini langsung ditayangkan. Makanya tadi saya bilang selamat malam, pada latar belakangnya siang. Dan pembahasan kita, ada orang yang sudah berdiri di situ. Siapa itu? Nah, orangnya sama dengan yang berbicara ini. Tetapi, mengapa kok harus ada orang berdiri dan orangnya sama? Mengapa tidak hanya pemandangan saja? Oleh karena di sini kita akan saling memperhadapkan pemikiran-pemikiran yang tampaknya berseberangan atau berlawanan. Sejak zaman dulu di sekolah kalau menyebut nama filsafat ya larinya ke zaman Yunani kuno. Dan orang bahkan mahasiswa sampai sekarang dan orang umum pasti kalau menyebut filsafat akan menyebut nama-nama Sokrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Dan jarang yang menyebut nama tokoh-tokoh filsafat abad pencerahan atau abad modern. Bahkan sebelumnya zaman Renaissance juga tidak disebut. Apalagi pada abad pertengahan sebelum Renaissance itu. Di mana filsafat seperti mati oleh karena dikuasai ajaran gereja atau kekristenan. Nah, saudara, itu kita berhadapkan mulai seperti anggapan umum bahwa filsafat dimulai dari zaman Yunani, filsafat-filsafat Yunani. Filsuf Yunani semacam Sokrates, Plato adalah murid Sokrates, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Perbedaan antara pendapat sang guru dan sang murid. Di sini kita bahas tentang Plato dan Aristoteles. Plato secara umum diketahui orang bermuara pada hal-hal yang abstrak dan utopis. Abstrak yang tidak jelas, yang seperti kemarin kita bahas, tidak konkret, hanya berupa angan-angan atau ide-ide sepintas, tidak komprehensif. Kalau menurut Hegel kemarin, tidak jelas, tidak konkret, dan merupakan ide-ide semata. Dan utopis itu seperti orang yang di Fata Morgana, kelihatannya ada airnya, ternyata tidak. Sedangkan muridnya mempunyai pandangan filsafat yang empiris, praktis, dan logis. Nah, ini yang akan kita pertentangkan dari zaman ke zaman. Dua orang ini, bukan dua orang maksudnya, dua pandangan besar ini akan berpengaruh sepanjang zaman demi zaman. Nah, ini nanti akan kita sederhanakan saja. Bahwa yang satu bersifat ide yang
tidak membumi, yaitu Plato. Dan ide yang membumi, yaitu Aristoteles. Nah, kontradiksi seperti ini terkenal di fresko School of Athens oleh pelukis Renaissance Italia yaitu Raphael, menggambarkan Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam percakapan dikelilingi para filsuf, ilmuwan, dan seniman dari masa awal hingga selanjutnya. Ya. Plato memegang salinan Timaeus dengan jari tangan menunjuk ke langit, sedangkan Aristoteles memegang salinan Etika dengan tangan menunjuk keluar atau dunia. Penggambaran ini seakan mencerminkan filsafat kedua filsuf tersebut sangat bertolak belakang, dan ini adalah warisan mereka kepada dunia. Plato dengan dunia idenya dan Aristoteles dengan logikanya. Nah, ini hanya pandangan secara umum, tapi filsafat tidak sesederhana itu. Kalau kita masuk dalam sekolah filsafat, ya, kepada dunia. Plato dengan ide, Aristoteles dengan logikanya. Ini apa hubungannya dengan gambar di belakang ini? Ya, ini yang satu seolah-olah ide, karena ya hanya ngomong di depan laptop, ya. Sedangkan yang digambar itu dia sudah jalan-jalan sampai negerinya di Eropa sana. Lihat dia berfoto semacam itu. Sedangkan di sini ngomongnya di kota kecil. Tetapi gambar belakangnya gitu. Dua berbeda. Ini hanya di tempat, itu sudah keliling, jalan-jalan. Nah, ini tentang ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh pemikiran dua filsuf besar itu. Dan ini kita bahas saat ini karena kita sekarang pada zaman corona, di mana antara ide dan logika juga harus seiring sejalan. Bagaimana kita tidak bisa jalan-jalan kemana-mana seperti yang digambar itu, bahkan ke kota lain sekarang, PSBB, Jawa dan Bali, dihalangi oleh aturan-aturan, jam 8 harus masuk kandang, angkrem dengan keluarga di rumah, mengeram. Ya, sekarang mau bagaimana supaya tetap bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara pada masa semacam ini. Nah, sudah ada jalan keluar oleh para ahli yang menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa daring dalam jaringan. Nah, semacam ini. Makanya walaupun yang berbicara ini di rumah, tetap bisa memberi semangat kepada saudara-saudara dimanapun saja untuk berbagi pemikiran. Ya, respon dari teman-teman cukup bagus dengan pemikiran, dengan acara ini, program ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung sehingga acara ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Nah, walaupun tidak jalan-jalan, tetap bisa memberikan sumbangsih. Yang penulis menulis, yang dokter di garda depan, yang seniman dengan pertunjukan yang berjarak sesuai dengan protokol kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk pemerintah yang di atas sampai yang di bawah. Dan ini sebetulnya merupakan sebuah hubungan yang harmonis antara yang disebut dengan
rasionalisme, dan empirisme. Ini sebetulnya kalau boleh dibanding-bandingkan, ya mirip antara pertentangan Plato dan Aristoteles tadi. Plato dengan dunia idenya, Aristoteles dengan dunia logikanya. Dan ini pada abad pencerahan, Aufklärung, dipertajam lagi, di mana tentang ilmu pengetahuan terdapat dua kelompok besar yang bertentangan. Yang satu menganut paham rasionalisme, di antaranya René Descartes. Nah, ini orang Prancis, filsuf Prancis. René Descartes, ya. Spinoza dan Leibniz. Sedangkan filsuf empirisme seperti Hobbes, John Locke, dan David Hume. Nah, ini ya. David Hume ini orang Inggris, Skotlandia. Kita pertentangkan dua pendapat besar mereka, yaitu rasionalisme dan empirisme di dalam ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan masa corona ini adalah dengan peran kita, sumbangsih kita untuk masyarakat. Nih, pertentangan ini, rasionalisme itu lebih menekankan kepada rasio sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan seperti yang dinyatakan oleh René Descartes, filsuf Perancis itu, yang salah satu lokasinya ada di foto itu. Dia berkata, "Aku berpikir maka aku ada." Walaupun dia sudah keliling ke berbagai negara di Eropa, tetapi akhirnya dia mengatakan bahwa semua itu ada oleh karena dia terlebih dahulu berpikir dan apa yang dipikirkannya menjadi kenyataan. Rasionalisme ini dianut oleh sebagian pengarang-pengarang, penulis, seniman, studio. Mereka lebih pada angan-angan, pada pemikiran, jarang untuk turba atau turun ke bawah seperti yang dilakukan oleh para seniman tahun 60-an yang disebut sebagai Lekra, yang mempunyai paham dalam berkesenian, di antaranya salah satunya adalah turba, turun ke bawah, seperti yang dilakukan oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dengan blusukannya, dan diikuti oleh Ibu Risma, Menteri Sosial kita, yang sebelumnya adalah Wali Kota Surabaya, yang terkenal dengan turba atau blusukannya juga seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini dikritik oleh Fadlizon yang mengatakan itu adalah pencitraan, 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 pencitraan. Pencitraan bagaimana? Wong secara filosofi saja sudah ada kok, bahwa ada yang namanya filsafat empirisme. Empirisme itu berlawanan dengan rasionalisme. Rasionalisme itu tidak usah kemana-mana, memikirkan semuanya seperti seniman-seniman studio yang tidak pernah kemana-mana. Tapi dia bisa menulis gunung yang indah,
bukit berbunga, bukit yang indah. Wah, gitu. Dia tidak pernah ke gunung tapi bisa menulis bagus. Karena dia memakai rasio. Karena rasionya terbantu oleh televisi dan sebagainya. Ya, bagaimana? Jadi lupa bahwa dalam televisi itu juga hasil dari empirisme orang lain. Nah, begitu. Tuh. Rasionalisme mengatakan bahwa pikirannya yang lebih utama, tidak perlu kemana-mana. Sedangkan empirisme oleh David Hume, orang Skotlandia, yang Inggris, ya Skotlandia itu bagian dari Inggris, bahwa yang terutama justru adalah pengalaman. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Yaitu siapa? Ebit. Nah, perjalanan inilah, perjalanan yang fisik itu namanya empiris. Tahu pengalaman ini, dilihat bahwa semuanya itu mempunyai sumber yang harus dimiliki dari pengalaman subjektif menghadapi objek langsung, dan dia menolak kata-kata bahwa tentang pengetahuan itu tidak memberikan suatu kepastian. Pengetahuan itu hanya kemungkinan-kemungkinan gitu. Jadi karena dia jagonya empirisme, ya jagonya belusuan, jagonya turba. Jadi lupa karena saking suka turbanya dia lupa ngandang, lupa di rumah, lupa berpikir, lupa mengonsep, lupa seperti Fadlizon, lupa menjadi seorang pemikir. Jadi Fadlizon penekanannya begitu, supaya orang itu tidak hanya turba, tidak hanya empiris, tapi juga berpikir, apalagi sebagai pimpinan bangsa, kepala bidang-bidang penting, kepala bangsa ini. Ya, tidak hanya belusukan tapi juga berpikir. Nah, dua hal ini jelas berbeda, ya toh? Yang satu hanya mengandalkan rasio bahwa segalanya ada kalau dia berpikir, berkonsep dan lain-lain. Sedangkan yang satu, sing penting aku bisa punya pengalaman sebanyak-banyaknya untuk tahu yang betul. Dua hal ini kelihatannya bertentangan, tetapi diperdamaikan oleh seorang filsuf dari Prusia Timur. Wah, Prusia Timur yang bernama siapa? Ya, Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant. Ya, Königsberg, kotanya itu Königsberg. Nah, di Prusia Timur, ya. Dan Immanuel Kant tidak pernah kemana-mana selama hidupnya sampai meninggal dan memberikan sumbangsih besar pada pemikiran idealisme. Dengan idealisme ini dia memperdamaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme, bahwa dua hal itu sama-sama penting. Jadi kalaupun Immanuel Kant tidak pernah kemana-mana, hanya di Prusia, pagi berangkat kerja, sorenya pulang, dan semua orang tahu kalau dia sedang lewat di depan jalan, ya, di depan bangunan atau rumahnya, dan di mana itu, wah pasti sudah jam sekian, wah dengan bajunya abu-abu seperti yang saya pakai sekarang itu. Nah, di situ. Walaupun dia kotanya itu sekian kilometer, tidak jauh dari situ ada laut, dia tidak pernah ke laut, ke pantai pun tidak. Jadi tidak pernah melihat laut. Tetapi pemikirannya yang idealisme itu memperdamaikan
pemikiran rasionalisme dan empirisme, sehingga dua-duanya mempunyai posisi penting di dalam proses orang berpengetahuan. Dan inilah yang mestinya kita miliki bersama-sama. Tidak perlu menghina orang yang belusukan dan turun ke bawah, karena pengalaman itu penting. Tetapi orang yang belusukan dan keluyuran untuk langsung terjun ke masyarakat, gelandangan, bencana, dan lain-lain, juga harus sadar bahwa bukan hanya belusukan, tetapi harus dikonsep secara matang sebagai bagian dari proses rasionalitas antara empirik dan rasio harus seimbang. Dua-duanya diproses oleh akal budi di dalam filsafat idealisme Immanuel Kant. Itu pesan terpenting dari pelajaran. Bukan pelajaran. Memangnya saya guru. Enggak, ini pembelajaran bersama. Kita di lembaga apa? Oke. Sehingga apapun kondisi kita pada masa corona ini dapat terus berjalan dengan baik, dengan memberikan semua potensi yang ada yang dimiliki oleh kita masing-masing. Ingat, Aristoteles dengan logikanya, Plato dengan idenya bertentangan, kemudian pada abad 15 akhir pertentangannya adalah antara rasionalisme dan empirisme. Dan itu diperdamakan oleh seorang filsuf besar yang bujangan, tidak pernah melihat laut dan hanya di rumah kotanya saja, di kotanya saja berkegiatan. Bernama Immanuel Kant dengan idealismenya. Tadi diingat, walaupun dia tidak pernah kemana-mana dan sebagainya, tetap dengan rasionalitas yang dipakai, dia tetap berkegiatan secara empirik di dalam kota, di dalam dirinya, di dalam rumah makan, di kantornya, di rumahnya, dia selalu memikirkan dan berdebat, berdialog, dan mengalami pengalaman-pengalaman di dalam lingkup kotanya sendiri. Kita di dalam lingkup yang terbatas dengan lockdown, kita tetap berkegiatan. Dan itu adalah miniatur dari pengalaman kita kemana-mana seperti sebelum zaman wabah corona. Semoga wabah ini, pandemi ini segera berlalu dan